yang ada di negeri ini menjalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity. Seperti yang Sobat lihat itu ya, kali ini saya berada di sebuah kolam air tawar Sobat. Jadi ini sebenarnya sumber mata air juga. Awal-awalnya ini sebagai kolam pemandian dulu ya. Jadi sejarahnya itu kolam pemandian yang mana di sini luasannya itu 7 meter kali 25 meter Sobat ya, cukup luas ya. Cukup luas, jadi karena memang bukan khusus kolam ikan untuk pembudidayaan, hanya saja di sini ada beberapa ikan nila Sobat ya yang akan menarik. Nah itu Sobat ya, itu jadi ada itu juga ada pengambilan air itu untuk air bersih, ada sumur itu ya. Nah yang menarik apa di sini Sobat? Nah yang menarik di sini ada seekor indukan ikan nila yang agak agresif Sobat. Nah itu lihat itu ya, itu antara ikan nila atau mujair itu ya. Kalau ini saya cenderung lebih bisa dibilang mujair Sobat ya. Jadi ada indukan ikan mujair itu sedang ya emosian Sobat. Itu lihat itu lagi nyerang-nyerang Sobat. Nah itu kenapa itu? Nah indukan ikan mujair betina ini sedang dalam proses hamil Sobat ya. Jadi hamil atau dia mengerami calon bakal anakan di dalam mulutnya. Nah, ini juga banyak Sobat ya, anakan-anakan kecil-kecil ini di sini bisa diperhatikan itu ya, anakan. Nah ini lagi emosian ini. Nah ini dia Sobat, indukannya yang lagi emosian itu ya. Tuh bisa dilihat Sobat ya. Nah konten video kali ini Sobat, saya akan menjelaskan kenapa indukan ya ikan mujair itu Sobat jadi emosional, kemudian ada garis-garis hitam itu, kemudian dia suka menyerang Sobat. Nah di situ yang akan saya menjelaskan khusus dalam konten video kali ini. Dan sebelumnya bagi pendatang baru ya jangan lupa untuk dibantu subscribe ya, dan bagi yang sudah lama silakan nanti tulis komentar ya dan like di video ini. Oke. Realita yang Sobat Biodiversity, nah ikan yang menarik daripada ikan indungan ini adalah, nah ini adalah ikan yang mana kondisi memang sedang hamil Sobat ya. Jadi hamilnya itu memang kalau ikan jenis mujair atau nila, jenis tilapia ini Sobat, dia itu telurnya yang sudah dipijah itu dimasukkan ke dalam mulut. Nah ini sudah saya coba buktikan Sobat. Jadi saya melempar pakan kepada ikan-ikan ini, semuanya berebutan Sobat ya. Jadi berebutan memakan. Namun ikan yang memiliki ciri yang sedang lagi mengerami telur di dalam mulutnya ini ya, ini dia tidak makan Sobat ya. Jadi sudah saya lempar tidak makan. Sementara yang lain ya makan Sobat ketika saya kasih pakan. Oke, kita perhatikan lagi Sobat ya sebentar ini. Jadi ikan yang sedang mengerami di dalam mulutnya itu ada telur ya, sedang proses pemijahan namanya ini Sobat. Ini dia tidak mau makan Sobat, walaupun saya kasih ini lihat Sobat ya. Nah kita perhatikan itu ya, dia walaupun sudah saya lempar ya, dia ada makan, walaupun dia mencoba makan tapi tidak bisa dimakan Sobat. Kenapa? Karena di dalam mulutnya itu ada telur ya, ada telur-telur yang sedang dia rami ya, sampai beberapa minggu ke depan ini, bisa 1 sampai 2 minggu Sobat ya. Nah nanti akan menetas Sobat, jadi dia puasa. Ciri-cirinya kalau memang yang warna hitam, baik ikan nila ataupun mujair yang warna hitam, dia seperti ada garis-garis hitam vertikal yang sangat
kelihatan sekali, dan sifatnya sangat agresif sobat. Dia akan menyerang gitu, menyerang ikan-ikan yang lain yang berada di daerah areanya dia, diserang sama dia. Ini contoh indukan betina sobat ya, bukan yang laki. Kalau yang laki tidak begini, lain lagi ya. Nih ini ya sobat, kita perhatikan ini ya, dia seakan-akan tidak mau diganggu dia, tapi mulutnya itu mengalami ada telur di dalam sobat ya. Kemudian ada garis-garis hitam itu baik dekat mulutnya ataupun di dalam tubuhnya itu seperti itu ya. Nah coba perhatikan kalau yang lain itu tidak sobat ya, yang lain itu tidak seperti itu ya. Oke sobat, ini adalah salah satu contoh ikan yang jenis nila atau mujair ini memang sama ya. Nanti saya akan saya jelaskan sobat perbedaan antara ikan nila dengan mujair ya. Karena yang paling gampang itu memang yang persamaan mereka itu warnanya sama-sama hitam aja, sama-sama hitam. Yang kemudian persamaannya juga ketika melakukan pemijahan atau proses mengerami telur itu sama-sama dirami lewat mulutnya sobat. Jadi nanti menetas, termasuk bibit-bibitnya itu nanti dirami lewat telurnya, lewat mulutnya gitu ya, seperti itu. Untuk jenis cara kawinnya ada di video sobat ya. Nah kita perhatikan sobat ya, dia tuh ada warna-warna hitam ya, jadi kemudian kelihatan dia bengis sobat ya. Ini induk betina ya, dia betina, walaupun udah kasih makan dia tidak mau makan sobat ya, karena dia puasa seperti itu sampai nanti menetas. Nah itu persamaan ikan nila atau mujair sobat dalam proses perkembangbiakan atau proses pemijahan atau cara mengerami telurnya ya, dimasukkan dalam mulut. Nah untuk perbedaannya ikan mujair dengan nila itu yang paling gampang adalah dari bobot sobat, jadi beratnya. Jadi kalau ikan nila itu cenderung bisa besar sobat ya, ada yang satu ekor bisa 1 kilo sobat, besar ya. Kemudian bentuk tubuhnya itu juga agak melebar ya, jadi pertumbuhannya bisa terus tumbuh kalau nila. Kalau mujair itu terbatas ya, biasanya kerdil gitu loh. Nah makanya kalau pilih ikan nila lebih baik yang berwarna sobat, biar tidak bercampur dengan mujair, gen mujair gitu, seperti itu. Kalau hitam itu bisa nila, bisa juga mujair sobat ya, kalau kita teliti ya. Selain itu juga perbedaan yang lain juga nanti itu di sirip sebenarnya sobat. Sirip itu kalau ikan nila ada garis-garis vertikal, aksen vertikal sobat. Kemudian bentuk tubuhnya lebih kembung sobat ya, lebih kembung, lebih melebar begitu. Nah ini contohnya sobat ya, ini ikan nila sobat ya, jadi di siripnya ada garis-garis vertikal ya, termasuk tubuhnya. Nah kalau ini adalah ikan mujair sobat ya, jadi ada aksen hitam total ketika dia keluar dari air ya. Ini tidak dengan ikan nila sobat, kalau ikan nila tetap keluar di air tetap akan hitam kayak tadi ya. Jadi ini semoga bukan manfaat ya, cara membedakannya sobat ya. Kemudian selain itu bentuk kepala, biasanya kalau nila itu lebih kecil, tubuhnya lebih besar. Kalau mujair lebih besar kepalanya sobat. Mungkin itu saja sobat ya, semoga bermanfaat di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.